wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Kalau nanti saya bilang apa kabar kalian hari ini, jadi nanti jawab alhamdulillah, sehat, aman, bergizi, sukses, berprestasi gitu ya. Oke, sekarang tes ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat, aman, bergizi, sukses, berprestasi. Jadi di sini saya akan membahas salah satu mata kuliah yang mungkin pada saat awal memilih jurusan itu kalian jarang sekali mendengarnya. Mata kuliahnya adalah advokasi gizi. Jadi di sini siapa yang tahu artinya advokasi? Saya Ibu. Oke, namanya siapa? Saya Rina. Menurut saya, advokasi adalah upaya untuk memengaruhi pengambil kebijakan agar mendukung isu atau program yang kita perjuangkan. Betul sekali Rina. Jadi kita sebagai calon ahli gizi bukan hanya mengedukasi dan memberi penyuluhan kepada masyarakat. Jadi kita juga bertanggung jawab untuk memberi advokasi gitu ke pemangku kebijakan gitu. Tapi Bu, itu bukannya tugas pemerintah saja. Kita sebagai ahli gizi hanya memberikan saran gizi dan diet tertentu pada pasien. Pertanyaan yang bagus Tony. Jadi di sini kita sebagai ahli gizi bukan hanya memberi konseling kepada klien aja. Kita juga punya tanggung jawab untuk mengadvokasi gitu, untuk memberi pengaruh kepada pemangku kebijakan itu untuk tentang kepentingan kesehatan itu. Jadi nanti kita bisa mengadvokasi pemangku kebijakan supaya ada program-program seperti program makan bergizi gratis seperti itu. Jadi ada pemberi makanan tambahan untuk balita seperti itu. Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang advokasi gizi yang lebih luas. Advokasi gizi itu sangat berkaitan dengan gizi, meskipun menurut kalian advokasi itu nggak penting, tapi ada kaitannya dengan ahli gizi. Jadi nanti kalian akan praktik langsung ke lapangan yang akan berkaitan dengan pemangku kebijakan dan orang-orang penting seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, terus masyarakat setempat atau DPRD gitu. Oh gitu ya Bu, saya tidak menyangka bahwa peran ahli gizi itu sebegitu luasnya. Saya kira tugas ahli gizi hanya di rumah sakit atau klinik saja. Jadi itulah keindahan profesi kita Tony. Ahli gizi bisa berperan dari mulai individu hingga kebijakan nasional. Di mata kuliah ini kalian akan belajar keterampilan advokasi yang diperlukan untuk saat bekerja di lapangan nanti, saat kalian bekerja langsung gitu. Jadi nanti kalian akan bisa mengadvokasi dengan benar sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung. Bu, apa kami nanti benar-benar akan praktik langsung seperti simulasi tadi? Tentu saja Rina. Jadi nanti kalian ada tugas yang akan dibagi dalam beberapa kelompok gitu ya. Jadi nanti kalian ada proyek advokasi. Nanti kalian bekerja sama dengan pemerintah daerah, sekolah, puskesmas ataupun komunitas. Jadi nanti kalian akan mengalami langsung beberapa tantangan dan keberhasilan dalam mengadvokasi perubahan kebijakan gizi. Baik teman-teman, sekian ya materi hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Halo, saya mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengambil mata kuliah advokasi gizi. Izinkan saya berbagi pengalaman bagaimana mata kuliah ini mengubah cara pandang saya tentang profesi seorang ahli gizi. Mari kita lihat simulasi bagaimana advokasi gizi bekerja di lapangan. Pak Bupati, data kami menunjukkan sebanyak 25% anak usia sekolah mengalami kelebihan berat badan. Hal ini jika dibiarkan akan berisiko pada obesitas bahkan penyakit jantung di usia muda. Ya, ini angka yang sangat mengkhawatirkan. Lalu apa rekomendasi?
Jadi begini Pak, berdasarkan studi kami di jurusan gizi, obesitas ini adalah masalah malnutrisi yang memerlukan pendekatan di berbagai lintas sektor. Nah, di sini kami ada 3 langkah konkret. Yang pertama yaitu regulasi kantin sekolah untuk menyediakan makanan bergizi seimbang. Yang kedua yaitu ada pembatasan iklan makanan dan minuman tidak sehat di sekitar sekolah. Dan yang ketiga ada program edukasi gizi terpadu untuk orang tua, siswa, dan pedagang. Menurut saya idenya sudah bagus. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana Anda memperkirakan anggaran biaya tersebut dan juga bagaimana sih cara mengukur indikator keberhasilannya? Kami telah menyiapkan analisis biaya dan manfaatnya. Nah, investasi pencegahan obesitas ini biayanya jauh lebih kecil daripada pengobatan obesitas di masa depan nanti. Nah, sedangkan untuk monitoringnya, kami akan melakukan pemantauan dan akan bekerja sama dengan puskesmas dan pihak sekolah. Baik, dari saya sudah setuju. Kira-kira bagaimana dengan Pak Bupati? Baik, saya setuju dan semoga program kalian terlaksana dengan baik dan lancar. Lalu saya akhiri rapat kalian pada hari ini. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan belum? Sudah. Asik. Oh iya, di sini Bu Guru nggak sendirian ya. Ngajarnya di sini ada kakak-kakak dari Poltekkes. Silakan nih Kak, kenalin dulu. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, saya Kak Rina dari Poltekkes. Nah, di sini kami akan belajar sambil bermain dengan kalian. Yeay. Nah, sama Kak Rina yang nurut ya. Oke? Oke. Nah, jadi berhubung pembahasannya sama nih sama Kak Rina, di sini Ibu akan menjelaskan tentang isi piringku. Nah, kalian tahu nggak makan makanan sehat itu yang contohnya seperti apa? Iya, boleh? Kayak buah apel sama sayur wortel kah? Ya, betul sekali. Memang makanan sehat itu contohnya seperti yang disebutkan tadi, tapi sebaiknya dalam satu piring itu tidak hanya berisi buah sama sayur aja ya. Jadi ada karbohidratnya, ada lauk-lauknya, juga ada sayur dan juga buahnya ya. Jadi kita harus berpedoman pada isi piringku. Nah, kalau semisalkan kita makannya berpedoman sama isi piringku, nanti kalian juga bisa tumbuh sehat dan kuat. Mau kan kalian sehat dan kuat? Mau. Kita semuanya. Dan di sini untuk materi yang lebih lanjutnya lagi bakal dijelasin sama kakak yang ada di depan sini ya. Kalian harus nurut ya. Ibu tinggal dulu ya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Ibu. Nah, seperti yang dibilang ini Bu Guru tadi ya, selain berpedoman sama makanan isi piringku, jadi kalian harus menghindari makanan yang manis dan berlemak. Nah, setelah ini kan jam istirahat ya. Siapa yang mau menghindari makan makanan manis dan berlemak? Pintar ya. Jadi kita juga harus menerapkan langsung dalam kehidupan saat di sekolah. Permisi Bu Anjani, boleh bantu survei jajanan di sini? Aduh Mbak, ini saya udah mau tutup juga. Kalau misalkan nggak boleh jualan ya saya makan apa kalau disurvei-survei kayak gini. Begini Bu, nanti kami tawarkan pelatihan makanan sehat seperti pisang kukus tapi coklat rendah gula. Kalau makanan sehat ini agak susah Mbak, warga sini tuh pada bingung. Dari kemarin tuh udah dikasih penyuluhan tapi nggak dilakuin. Soalnya nggak ada yang beli. Kalau saya mah kok ada yang beli ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya saya mau hidup dari mana? Tenang aja Ibu, kami di sini nanti akan membantu promosi lewat media sosial juga lewat banner gerai sehat. Oh gitu, jadi ada kayak gitu. Iya. Beneran dibantu emang? Beneran Ibu. Yang kalau saya sih nggak apa-apa ya, nanti saya bantu. Asalkan ya dagangan saya tuh laris lah Mbak, dibeli sama anak-anak.
Iya, dijamin laris ibu, kita pasti bantuin promosi. Ya udah Mbak, dijadwalin aja. Iya, kalau gitu nanti kita atur jadwalnya ya ibu. Iya. Terima kasih, Bu. Ibu-ibu, Iya, kenapa? aku habis itu tadi diajarin sama kakak-kakak universitas. Katanya kita disuruh makan yang sehat, kayak sayur, buah kayak gitu. Terus apa lagi yang mereka ajarin? Terus tadi tuh katanya nih ya, di satu piring itu disuruh porsi sayurnya setengah, porsi buahnya setengah, porsi lauk sama nasinya 1/4. Tapi katanya berat badanku tuh lebih, jadi disuruh banyakin makan sayur sama buah. Sayang, ibu tuh bingung gimana caranya ibu bisa masak makanan sehat dengan dana terbatas. Tapi kita bisa mulai dari hal yang kecil dulu kan, kayak kurangin makan gorengan, sama banyakin makan sayuran. Gimana kalau kita sekarang siapin bekal buat besok? Mau, sama tadi Rina ngajak kita hari Minggu ke lapangan, soalnya ada program senam keluarga sehat. Ibu mau kan? Boleh, ayo. Oke. Berdasarkan data dan masukan yang ada, kami dari pihak DPRD siap untuk membantu mendorong memperbaiki gizi seimbang dan juga lingkungan sehat. Maka dari itu kami juga butuh dukungan masyarakat dan semuanya untuk mengimplementasikannya. Kami dari berbagai elemen masyarakat siap mendukung. PKK, Karang Taruna, dan Posyandu ini siap dilibatkan dalam pengawasan dan juga edukasi. Sebagai mahasiswa gizi, kami juga siap menjadi tenaga lapangan untuk sosialisasi dan pendampingan. Selain itu, kami juga sudah menyiapkan modul edukasi yang mudah dipahami masyarakat. Saya terkesan dengan persiapan dan keterlibatan mahasiswa gizi dalam isu ini. Mereka tidak hanya membawakan teori, tetapi juga solusi yang praktis. Kuliah Advokasi Gizi mengajarkan kita bahwa menjadi ahli gizi tidak hanya cukup dengan menguasai ilmu nutrisi. Kita perlu keterampilan untuk mengadvokasi perubahan sistem dan kebijakan. Dari simulasi yang kalian saksikan, terlihat bagaimana seorang ahli gizi bisa berperan dalam mempengaruhi kebijakan daerah tentang kesehatan, mengimplementasikan program gizi di sekolah, mendampingi masyarakat dan pedagang, membantu keluarga memahami pentingnya gizi seimbang, serta berpartisipasi dalam proses legislasi.